Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dari kemarin, dari pertemuan yang lalu, intinya memaparkan tentang orang yang mencari ilmu. Jadi kalau tujuannya itu adalah hanya untuk berbangga-banggaan dengan keilmuannya, dan tujuannya agar supaya orang-orang peduli atau orang-orang tunduk kepadanya, atau tujuannya dengan mencari ilmu itu untuk hanya ingin mengumpulkan dunia, misalkan mengumpulkan dunia, maka oleh Imam Ghazali diibaratkan perdaganganmu akan rugi, ya, gagal, dagangmu akan gagal. Bahkan ini dikatakan orang yang mengajarkanmu, orang yang mengajarkan orang yang mencari ilmu dengan niat tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama halnya dia telah menolong, ya, menolong orang yang mencari ilmu di dalam kemaksiatan. Ini saking saking beratnya, pentingnya niat. Maka di dalam beribadah itu kan harus niat yang paling utama. Kalau tidak tanpa niat, dalam ibadah ada sepertiga ibadah kita yang harus pakai niat. Sholat, puasa, sampai zakat juga harus pakai niat. Seperti itu. Nah sekarang, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayati fabshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Wa in kanat, dan apabila kanat ada, ya, maknanya kanat ada, niyatuka niatmu, wa qasduka dan tujuanmu, bainaka di antaramu, wa bainallahi ta'ala dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala, min talabil ilmi dari mencari ilmu. Bainaka yaitu, ya, khobarnya kan. Bainaka yaitu di antara kamu, wa bainallahi ta'ala dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala, min talabil ilmi dari mencari ilmu, al-hidayata terhadap hidayah, untuk mencari petunjuk. Duna mujarradir riwayah, bukan hanya, duna bukan, mujarrad hanya, ar-riwayah menceritakan atau meriwayatkan. Fabshir, ini jawabnya, jawab daripada wa in kanat. Fabshir, maka berbahagialah Anda, kamu. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, tabsutu, yaitu itu pasti khobar. Jadi kula saya dan kula memberikan istilah. Kalau biasanya kita di waktu ngaji lamba gak bisa. Kalau biasanya kita ngaji kan, kalau khobar itu diberi makna panikah. Dalam bahasa Madura, panikah. Nah dalam bahasa Indonesia, kula coba memberikan rumusan cara memberi maknai versi bahasa Indonesia khobar itu dengan yaitu.
Kalau mubtada dengan adapun, kalau khabar dengan yaitu. Maka kalau ada adapun pasti ada yaitu. Jadi kalau dalam bahasa Maduranya kan, kalau ada tining, ya ada panika kan begitu. Fa innal malaikata, maka karena sesungguhnya malaikat tabsutu, yaitu membentangkan laka kepada engkau ajnihataha, terhadap sayap-sayapnya. Jadi kalau maf'ul, saya memberi makna terhadap. Nah, jadi kalau tujuan kita mencari ilmu, niat kita mencari ilmu itu hanya karena Allah, untuk mencari hidayah ya. Bukan hanya sebatas untuk pamer-pameran dengan keilmuannya, atau mungkin mencari ilmu hanya ingin untuk menang berdebat, kan begitu. Untuk supaya banyak ceritanya, banyak ingin banyak yang disampaikan misalkan. Bukan karena ingin mencari hidayahnya Allah. Nah, itu bahaya. Kalau tujuannya bukan hidayah, maksudnya bahaya. Tetapi kalau tujuannya adalah hidayah karena Allah, artinya ingin mendapatkan petunjuk daripada Allah, maka berbahagialah Anda, katanya, bahwa malaikat telah membentangkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Cuma kita tidak menyadari saja. Maka ketika kita pergi pada pertemuan kita kali ini, maka dalam pertemuan ini banyak hal yang kita dapatkan. Pertama, ada hubungan silaturahim, mempererat hubungan di antara alma mater kita, kealumnian kita. Dan yang kedua, kita membacakan doa, membacakan Al-Quran, membaca Yasin untuk para leluhur, almarhum kita, kan seperti itu. Dan yang ketiga adalah, yaitu kita belajar. Nah, ini kan bagian daripada mencari ilmu. Insya Allah berangkatnya dari Banga, kan? Lewat di atas sayap malaikat. Cuma kita nggak pernah tahu nih, tak merasakan. Jadi saya setona Kak Rosi nih, kita berangkat di Compong, lihat nete sayapnya malaikat. Nah, cuma kita kan nggak tahu, malaikat kan alam gaib. Gijik sangan bi Allah ya pakai alam gaib bergelak kesa, aduh. Pola mah udah pengajian maka tol lah, ya kan bisa jadi kan ini. Cuma karena, nah itulah rahasianya Allah. Artinya rahasianya Allah. Jadi ada perbedaan niat begini. Begini saja, perbandingannya orang kaya dan orang miskin saja. Ada orang kaya, dia mampu memberikan uangnya 100.000. Orang kaya. Ada orang yang tidak kaya, penghasilannya pas-pasan, tapi dia ngasih 100.000. Ini kan tantangannya lebih berat yang tidak kaya. Kalau hanya yang kaya ngasih 100, itu nggak ada apa-apanya, kan begitu. Tetapi kalau orang yang penghasilannya pas-pasan, 100 diberikan, nah itu kan pengorbanannya tinggi. Sama dengan belajarnya, kita tidak melihat sayap. Artinya bukan karena kita ingin berjalan di atas sayap malaikat, ya. Tapi betul-betul karena memang mencari ilmu itu yang lebih utama daripada kita niat belajar ilmu. Nanti kita niatkan ingin, ya betul, pahala itu betul, tujuan utama pahala ya. Tapi yang terpenting itu adalah ketulusan, tulus, bukan karena siapa-siapa. Artinya karena lillahi ta'ala, murni karena mencari ilmu, murni menjalankan, ya, mempererat hubungan silaturahim kita. Nah, insya Allah yang demikian melahirkan keberkahan. Jadi kalau dihitung berapa langkah dari Banga ke sini, nah, apalagi hula boleh dihitung dia Melaya, berpeleng-lengan depan motor. Jadi kalau dihitung berapa putaran kan dari itu. Nah, itu ibaratnya. Tapi yang jelas setiap kebaikan
pasti akan melahirkan kebaikan. Ya, Allah menuntut kita untuk melakukan kebaikan. Sampai Allah mewajibkan kita sholat, mewajibkan puasa. Sebenarnya dari makna daripada Allah mewajibkan, dari kewajiban kita beragama, makna daripada kenapa Allah mewajibkan kita di dalam beragama, itu maksudnya Allah sangat mengharapkan kita masuk surganya. Kan iya. Kalau Allah nggak mengharapkan kita masuk surga, ngapain kita harus diwajibkan, harus ditekan, sholat wajib, puasa wajib? Itu menunjukkan saking sayangnya Allah, saking inginnya Allah bahwa hambanya masuk surga. Jadi itu maksudnya intinya Allah sangat mengharapkan kita untuk masuk surga. Makanya sampai ditekankan sholat wajib kepada kita. Bukan menekan, itu adalah bukti saking inginnya Allah kita masuk dalam surganya Allah. Ya, Gusti Allah juga prosedural. Maksud prosedural, ya kalau baik orangnya ya yang jelas pasti balasannya baik. Kalau tidak baik ya pasti tidak baik. Kalau tuh ada misalkan ada orang takdir tapi jelek orangnya tapi takdirnya surga, ya itu kan mungkin 1.000.001 itu mungkin. Tapi yang jelas dia pasti ada amal yang mengetuk rahmatnya Allah sehingga dosa-dosanya diterima, diampuni oleh Allah. Gitu. Jadi intinya ini berbicara tentang bagaimana keikhlasan di dalam mencari ilmu. Nah, itu intinya. Maka keutamaannya diantaranya tadi bahwa malaikat membentangkan sayap kepada kita. Ingat, bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun. Bukan hanya ustadz guru kita, guru matematika juga guru kita. Kan iya. Kan? Jadi ilmu apapun di dunia ini itu juga ilmunya Allah. Maka nggak ada bedanya, semuanya ilmunya Allah. Artinya sama-sama. Sekalipun mungkin dianggap ini guru umum, ya itu tetap guru kita juga, harus kita hormati. Guru bukan tidak harus berlabel ustadz atau berlabel kiai, bukan. Tapi ustadz itu kan hanya sebutan. Kan iya. Pak guru juga hanya sebutan. Itu sama-sama ngajar sama kita. Sama-sama mengajarkan. Sama-sama taklim dalam bahasa Arabnya. Taklim bukan harus kita ngajar kitab. Taklim ilmu pertanian juga ilmu, kan begitu. Ini pandangan saya begitu, Kak. Ya bukan pandangan saya, memang begitulah. Kalau ada nih kemudian. Idza masyaita, jika Anda berjalan. Jadi malaikat membentangkan sayapnya kepada kita, idza masyaita, ketika Anda berjalan. Wahitanul bahri, dan adapun ikan laut, ikan di lautan, ikan lautan ya. Tastaghfiru, yaitu memohonkan ampun laka kepada engkau idza sa'aita, ketika Anda berjalan. Maka di antara keutamaan orang yang mencari ilmu, berangkat mencari ilmu, tidak harus mondok juga, sekolah juga sama. Berangkat sekolah SD, SMP, SMA, apapun modelnya, apapun bentuknya daripada tempat kita mau belajar, yang penting kita mau cari ilmu, kan begitu. Sama. Malaikat membentangkan sayapnya, hewan di lautan membacakan istighfar kepadanya. Nah, begitu. Walakin, akan tetapi, yang bagi pantas, lakah bagi engkau, pantas bagi engkau, bagaimana? Anta'lama, engkau mengetahui, anta'lama, mengetahui, qabla kulli syai', sebelum segalanya, sebelum segala hal, qabla, sebelum, kulli syai', segala sesuatu ya, annal hidayata, sesungguhnya hidayah. Apa sih hidayah itu? Allati hiya, allati yang hiya, adapun ia hidayah, samratul ilmi, yaitu buahnya ilmu. Hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Jadi
untuk mendapatkan suatu hidayah, maka ini membutuhkan proses. Proses, tidak semerta-merta kita dapat buah tanpa berproses. Jadi kalau kata pepatah itu kan, yang menanam, ya dia yang memanen. Jangan pula kita memanen tanpa menanam. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya Kak Tosiri ya, orang manen rambutan tak pernah namen ya. Manen langsat tak pernah tanam langsat. Ini dapat dari mana kan gitu. Oh mungkin beli kan gitu. Jadi hidayah ini kita buah daripada ilmu. Nah, ini proses. Yang namanya buah itu melalui tahapan-tahapan. Jadi kita ingin dapat hidayah, ya harus berproses dulu, berusaha dulu untuk supaya dapat hidayah. Memang terkadang Allah tiba-tiba memberikan hidayahnya. Tapi juga Allah menghargai proses. Kalau kita semakin berusaha, insya Allah akan semakin cepat, kan begitu. Ya, laha baginya hidayah, bidayatun, atau hidayah memiliki bidayah permulaan. Yang namanya hidayah pasti ada permulaannya. Wa nihayatun, dan ada akhirnya. Wa zahirun, dan ada zahirnya. Wa batinun, dan ada batinnya. Hidayah memiliki pangkal, ya, pangkal, memiliki ending, juga dia memiliki zahir. Ada sesuatu yang tampak, ada sesuatu yang batin. Nah, perbandingannya lanjut. Wala wusula ila nihayatiha, dan tidak akan sampai, wala wusula, dan tidak ada kata sampai. Lahnya la nafi jenis. Wala, dan tidak ada wusula sampai. Ila nihayatiha, kepada endingnya hidayah, kepada akhirnya hidayah, atau iyalah, nihaya itu akhir. Ya, pada hidayah ya, tidak akan sampai kepada akhir daripada suatu hidayah illa, kecuali ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah memastikan bidayatiha, permulaannya hidayah. Ya, macam mana lah kita mau sampai ke mana ya, ke Jakarta misalnya ya. Kita ingin menuju ke Jakarta, tapi kita tahapan tidak, pertama kan harus beli tiket nih. Ikut pesawat nggak beli tiket, terus permulaannya beli tiket dulu, baru bisa masuk pesawat. Tiba-tiba mau sampai Jakarta kan tak mungkin. Itu rasional, secara rasio kan begitu. Tak mungkin tiba-tiba kita sampai kepada ujung jalan tanpa kita berada di awal jalan. Maka ada proses. Yalah, sama lah dengan terbentuknya manusia kan juga melalui tahapan proses. Prosesnya apakah sah? Bercocok tanam, jadilah Ustadz Zuhud. Kan iya. Jadi harus ada proses cocok tanam dulu. Ada proses wik-wik yang orang kan. Kan gitu. Jadi harus ada proses terlebih dahulu. Dalam pembuatan manusia ada proses. Nah, maka ada permulaan, baru ada akhiran. Nah, mana bisa kita sampai pada akhiran kalau permulaannya saja belum kita mulai? Sama dengan orang sukses kaya, pasti dia melalui proses tahapan yang sulit pada awalnya pasti. Orang kaya pasti akan mengalami kerugian. Pengusaha itu pasti sering dia mengalami kerugian-kerugian. Tapi karena dia tidak putus asa, selalu mencoba, hingga pada akhirnya sukses. Begitulah ilmu, maka ilmu didapat yaitu melalui proses. Tak mungkin kita belajar, ya kan? Sebulan 2 bulan langsung dapat, tak mungkin, susah. Kecuali kalau belajar ke Batako, sehari cukup. Kan? Ke Batako, buat Batako cepat. Gak sampai sehari bisa. Tapi kalau ilmu, ya melalui proses. Hidayah juga disampaikan butuh proses. Ya siapa tahu mungkin dengan perkumpulan kita malam hari ini, kita sering menghadiri
majlisul ilmi kan. Kita silaturahim, berbuat baik. Itu bagian daripada proses untuk kita mendapatkan hidayah yang lebih sempurna, kan begitu harapannya. Tidak mungkin semerta-merta kita langsung dapat. Ya, agak susah ya modelnya yang langsung dapat itu agak susah. Tapi ada, tapi agak susah. Ya, kalau Allah menghendaki apapun bisa. Cuma kan Allah juga mengajarkan kepada kita untuk berproses. Dalam penciptaan alam saja kita ketahui bahwa dalam Al-Quran dijelaskan penciptaannya sampai membutuhkan 6 hari ya kan. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk menciptakan satu kejap langsung jadi. Tapi disitulah bahwa adanya proses. Seperti halnya ceritanya Nabi Ibrahim untuk mengetahui Tuhan, untuk mendapatkan suatu keimanan, ya kan? Dia kan melalui proses. Prosesnya apa? Melihat bulan. Oh ini terang benderang bisa menyinari bumi. Oh ini mungkin yang dinamakan Tuhan. Az-Zat yang mungkin layak saya sembah. Tetapi ketika waktu pagi hilang cahaya bulannya. Kan begitu. Dia berproses berpikir Nabi Ibrahim, lihat matahari, oh ini yang menyinari dunia, sinarnya panas, kuat dan semacamnya. Mungkin inilah Tuhan katanya kan. Tapi ternyata dia juga terbenam. Nah, setelah berproses barulah datang suatu wahyu. Ya, malaikat Jibril datang menyampaikan bahwa ya Tuhannya Allah. Dialah yang menciptakan langit dan alam semesta, bumi dan seisinya. Namanya Allah. Sering disampaikan di dalam Al-Quran bahwa zat yang mau kita sembah ini itu namanya Allah. Ya kalau orang dulu yang nggak tahu agama, yaitu nyembahnya ya yang menciptakan alam dan alam semesta ya juga benar. Cuma dia nggak tahu siapa namanya. Kan begitu. Sama seperti halnya saya ini mau pergi ke rumahnya pergi ke Ngai Pandan. Cuma nggak tahu tempat siapa yang mau kita tuju. Kan agak bingung juga jadinya. Jadi zat yang wajib kita sembah yaitu namanya Allah, itu aja. Allah. Bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kita nggak pernah menyembah kok, nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, bisakah kita nyembah mantap seperti itu? Maka di dalam di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, memang kita nggak pernah melihat Allah, ya kan? Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, yakinilah dan rasakanlah bahwa zat yang namanya Allah ini, dia selalu melihat kita, selalu memantau kita. Yakinilah bahwa zat ini selalu memantau kita. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran itu kan, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita, seperti itu, urat leher kita. Ya mungkin cukup sampai di sini. Intinya mencari ilmu amatlah besar keutamaannya, banyak sekali faidahnya, ya kan? Dan mencari ilmu tujuannya adalah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu merupakan buah daripada ilmu. Yang namanya buah hidayah ini memiliki awalan dan akhiran. Intinya harus membutuhkan adanya proses. Tak mungkin semerta-merta kita dapat ilmu tanpa kita melalui tahapan-tahapan, yaitu proses, tahapan proses. Cukup sekian dari saya.